Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ilhamuddin Sirait Tutorial. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial dari antena merek Ubiquiti Network, yaitu Nano Station M5. Nah, perangkat ini akan saya gunakan sebagai pemancar multipoint untuk kegunaan hotspot. Maksudnya di sini hotspotnya bukan langsung ke handphone, tapi ini untuk penerima client station yang saya gunakan adalah LED beam M5. Nah, bagaimana cara settingnya? Yang pertama-tama teman-teman ganti dulu IP seperti biasa menjadi segmen yang sama dengan perangkat Ubiquiti, sama seperti perangkat-perangkat lain. Default IP-nya adalah 192.168.1.20. Yang pertama buka dulu web browser seperti biasa. Ketikkan 192.168.1.20. Kemudian seperti biasa ini akan tetap muncul karena secara default perangkat Ubiquiti ini menggunakan HTTPS. Kemudian untuk username UBNT, password juga UBNT. Untuk country code teman-teman bisa gunakan lisensi karena ini adalah perangkat yang terbaru dan firmware yang terbaru, maka secara otomatis perangkat ini sudah diterapkan seperti ini teman, country code lisensi. Dan jika firmware teman-teman di 6.1.8 ke bawah, 6.8 ke bawah, maka teman-teman butuh yang namanya aplikasi seperti ini untuk membuka country kodenya, dan caranya ada di video saya sebelumnya. Sebenarnya untuk setting perangkat Ubiquiti ini sama aja semua sebenarnya teman-teman. Hanya ada beberapa part aja yang berbeda, dan itu tidak terlalu signifikan. Bedanya cuma hanya sedikit-sedikit aja. Langsung aja teman-teman buka tab wireless, karena ini kita akan gunakan sebagai access point. Nah, di sini access pointnya pilih modenya access point, kemudian saya gunakan juga WDS transparent. Kemudian untuk access ID-nya sesuaikan dengan teman-teman. Nah, untuk channel width-nya saya menggunakan 40 MHz karena di sini di lokasi saya itu mendukung dan tidak terlalu banyak interferensi. Maka saya gunakan aja 40 MHz. Kemudian untuk frekuensinya ini juga tergantung di lokasi teman-teman. Di sini saya gunakan 5375 aja karena memang di tempat saya masih longgar frekuensinya. Untuk teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, untuk passwordnya teman-teman isikan juga sesuai dengan teman-teman. Nah, langsung aja dicek teman-teman. Kemudian kita akan diminta untuk mengubah passwordnya dari standar ke password kita sendiri. Nah, kemudian tekan aja langsung apply-nya. Maka secara otomatis perangkat akan restart. Tapping aja untuk memastikan perangkatnya sudah terhubung kembali atau belum. Nah, secara keseluruhan teman-teman, di perangkat Ubiquiti Network ini memang settingnya itu ya gitu-gitu aja sebenarnya, sama. Hanya ada beberapa bagian aja yang berbeda, paling di bagian antena. Kemudian ya itu saya kira cuma di bagian antena aja yang berbeda. Kalau untuk di semua merek itu untuk pengaturannya sama semua.
Nah, setelah kita wireless, kita pindah lagi ke bagian advance, kemudian client isolasinya kita aktifkan. Nah, teman-teman, untuk di stand ini di sini di set auto adjust, karena ini saya menggunakan sebagai multi point, jadi saya lebih sarankan untuk menggunakan auto adjust saja. Tapi jika ini digunakan sebagai point to point, bisa juga diatur di standnya sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan. Kemudian kita pindah ke tab service. Nah, di sini saya kira tidak ada yang perlu dirubah lagi, sudah sesuai. Kemudian di sistem, di sini saya rubah namanya untuk memudahkan untuk mendeteksi perangkat di Nekrotik. Di Nekbor itu nanti terlihat perangkat-perangkat ini, jadi kita gampang untuk mencari perangkatnya. Nah, lagi kita ke bagian AirMag setting. Di sini sudah di set enable. Nah, jika teman-teman kira-kira di lokasi teman-teman tidak membutuhkan AirMag, teman-teman bisa matikan aja AirMag-nya, karena ini juga mempengaruhi dari perangkat atau kinerja perangkatnya. Kemudian yang terakhir, kita rubah IP-nya. Nah, untuk teman-teman bisa tentukan sendiri IP-nya. Di sini saya sudah set sebelumnya di Nekrotik menggunakan IP yang sudah saya tentukan. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. Nah, teman-teman, ini saya sudah terhubung kembali dan saya sudah mengganti IP-nya menjadi IP yang baru dan tidak dari bawaan standarnya. Nah, yang perlu diketahui lagi teman-teman, di perangkat NanoStation M5 ini dia mendukung yaitu PoE Pastrobe. Dan jika teman-teman mempunyai perangkat yang sama dari perangkat ini seperti NanoStation M5 ini juga, teman-teman bisa gunakan perangkat ini hanya satu kabel aja ke PoE. Nanti di perangkat yang satunya lagi kita bisa ambil arusnya dari perangkat utamanya. Di sini karena PoE, karena NanoStation M5 ini mendukung PoE Pastrobe, karena di sini dia sudah memiliki dua lane, teman-teman. Untuk pengaturannya sendiri, ini apakah otomatis, apakah perlu di setel lagi, saya juga belum cek, teman-teman. Di
sini mana dia ya, sistem discovery. Nah ini dia teman-teman. Nah untuk pengaktifan POW Pastrock-nya itu teman-teman bisa centang di sini. Di sini dijelaskan jika di enable maka device mengizinkan untuk menggunakan power over Ethernet dari perangkat utama ke port secondary-nya. Teman-teman bisa gunakan, di sini ada LAN kosong dan ada juga LAN 1. Teman-teman bisa gunakan LAN satunya sebagai PoE Pastrock untuk ke perangkat yang lainnya. Teman-teman cek bisa di sini, bisa centang di sini untuk mengaktifkan PoE Pastrock-nya. Nah, teman-teman, saya kira itu dulu untuk tutorial kali ini. Tutorial Latno Station M5-nya sebagai access point untuk multi point station. Nah, saya kira itu aja. Jangan lupa dibagikan teman-teman video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.